Jadi osteoartritis ini nanti kasus yang banyak kita jumpai dan LBP di klinis, dan kemudian kasusnya ini ya mungkin hampir setiap hari bakal ketemu dengan pasien dengan kondisi seperti ini. Nah ini mungkin kasusnya menurut Badan National Center of Health Statistic, jadi 12% orang dewasa antara usia 25 sampai 74 tahun itu memiliki keluhan osteoartritis. Jadi keluhannya memang dari usia 25 sampai usia 74 tahun. Sebenarnya nggak hanya sampai 74 tahun, tapi bisa 75 tahun ke atas. Di 25 tahun ke atas itu bisa beresiko untuk terjadinya atau memiliki masalah pada osteoartritis. Nah, ini semuanya osteoartritis juga bisa terjadi di semua persendian, tidak hanya di lutut dan hip aja, tapi bisa juga terjadi di pala atau di jari-jari, terus kemudian di siku atau di elbow atau di wrist atau di cervical atau di lumbal, torakal, sakral. Jadi semua sendi itu punya resiko untuk memiliki masalah osteoartritis. Tapi memang paling banyak kita jumpai nanti akan seperti kasus di lutut dan di hip. Nah, ini yang kasus yang paling banyak nanti jumpai di klinis. Dan prevalensinya itu memang wanita 2 kali lebih banyak menderita osteoartritis dibandingkan pria, sehingga biasanya pada usia, ya kalau ada wanita itu usia pralansia, usia 50 tahun ke atas, itu sudah memiliki tanda dan gejala biasanya akan muncul karena satu adalah pengaruhnya dari hormon estrogen. Hormon estrogen itu kan nanti akan membantu untuk di persendian untuk menjadi pelumasnya. Jadi mempertahankan kondisi persendian itu dari hormon estrogen. Sedangkan usia 50 tahun ke atas itu kan sudah hormon estrogen sudah mulai berkurang untuk produksinya, sehingga pasien akan menopause. Nah ini memiliki resiko cukup tinggi untuk terkena osteoartritis. Selain karena hormon, memang juga kemarin saya sudah bahas sedikit karena hormon anatomis. Jadi bentuk anatomis dari wanita itu kan di panggulnya sedikit lebih besar, sehingga akan merubah dari sudut T angel, dan kemudian ketika T angel berubah akan sedikit lebih terbuka, maka akan bentuk dari lutut itu akan seperti X, sehingga ini yang memiliki resiko untuk terjadinya osteoartritis. Ini kelainannya pada usia 65 tahun, panggul bisa, lutut, vertebra, semua bisa, semua persendian memiliki resiko. Ini yang utamanya usia, jadi kurang kasus-kasusnya itu ada di usia 45 tahun, 50 tahun ke atas itu yang memiliki resiko untuk terkena osteoartritis pada lutut. Nah ini osteoartritis, jadi penyakit degeneratif ya. Jadi
yang terjadi pada di kartilago atau tulang, muda di persendian dengan perubahan reaktif dari batas sendi sehingga pembentukan osteofit. Jadi pada kan itu, ada di fibula, tibia fibula, terus kemudian ada, femur, itu membentuk stupa sendi lutut. Nah ini, karena mungkin, eee, kan tulang kartilagonya itu ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang sedang. Nah, ketika tipis itu dan tebal memiliki resiko untuk, terjadinya OA. Jadi walaupun dia tebal, itu memiliki resiko juga. Jadi sama besarnya, resikonya dengan yang tipis. Jadi kalau yang, normal itu akan lebih resiko lebih kecil dibandingkan dengan yang, kartilago tebal dan tipis. Sehingga ketika, kartilagonya itu terjadi karena tulang dan tulang itu gerakan di sendinya, terus kemudian dia akan menggesek dari kartilago, dan kemudian kartilago akan menipis, dan kemudian akan terjadi gesekan antar tulang, sehingga akan muncullah osteofit. Makanya kenapa pada pasien OA itu akan merasakan nyeri yang luar biasa, itu adalah bukan karena, sendinya secara utuh, tapi karena adanya osteofit yang muncul, karena sudah terjadi gesekan tulang dengan antara tibia dan, mmm, femur atau dengan ada di patella sehingga akan munculkan osteofit. Jadi tulang itu kalau dia tergesek atau luka, maka dia akan muncul tulang baru. Nah ini adalah yang membuat, nyeri pada, lutut. Terus kemudian, ya ada perubahan tulang subchondral. Jadi di sini, perubahannya biasanya dikarenakan adanya hormon. Terus kemudian perubahan sumsum tulang belakang, jadi karena postur, terus kemudian reaksi fibrous, ada synovium. Di cairan synovium itu adalah cairan di mana itu sebagai, eee, antibodi, jadi tentara tubuh untuk menahan supaya tidak ada infeksi. Jadi ketika ada, luka pada persendian, maka cairan sinovial akan muncul untuk menahan. Nah, ketika, cairan sinovialnya itu kalah dengan, bakteri atau mikroorganisme yang merugikan, maka dia akan membeku. Maka di situ akan terjadilah, kekakuan pada persendian. Terus kemudian penebalan kapsul sendi, ya ini karena mungkin, terjadi gesekan terus-menerus, terus kemudian akan terjadi penebalan pada kapsul sendinya. Terus sendi yang terkena OA, sendi-sendi besar atau true joint, dan yaitu sendi-sendi yang memiliki kapsul sendi, membran sinovium, cairan sinovial, dan kartilago, sendi. Ini mekanismenya, jadi, biasanya membuat beban, jadi beban yang berlebihan pada komponen, material kartilago, sehingga akan membuat kerusakan atau kegagalan jaringan. Terus kemudian ada kualitasnya tadi, kualitasnya kartilagonya tipis atau nebal. Jadi, yang bagus itu adalah yang normal, walaupun memang nanti akan punya resiko juga, tetapi, mmm, yang pertama yang punya resiko untuk cepat, rusak itu malah yang tipis, ya tipis, nanti kemudian yang tebal, terus kemudian yang normal. Karena tubuh itu tidak boleh terlalu berlebihan dan tidak boleh berkurang. Jadi kalau berlebihan juga akan membuat, bagaimana caranya, tubuh itu akan mengurangi. Karena, tubuh itu ketika berlebihan dan kurang, dia akan memiliki, efek fisiologi yang itu akan membuat cukup. Jadi cukup yang digunakan oleh tubuh tersebut. Terus kemudian gejalanya dari osteoartritis adalah nyeri, ya, jadi nyerinya tadi akibat, munculnya osteofit. Jadi muncul osteofit tadi,
karena gesekan tadi, terus kemudian kekakuan, karena cairan sinovialnya dia membeku, terus dikarenakan ada mikroorganisme, maka akan membuat sendinya membeku, jadi kaku. Terus kemudian bisa juga karena nyeri, terus kemudian pasien tidak mau melakukan aktivitas dia, jadi bed rest total. Sehingga di sini akan membuat resiko untuk terjadinya pemendekan pada otot-otot di sekitarnya. Dan kemudian di persendiannya juga akan makin terjadi kekakuan. Kelemahan otot dan gangguan stabilisasi. Nah ini kelemahan otot karena tadi kita bed rest bed rest mungkin lama karena menahan nyeri tidak mampu, maka di situ akan tiap harinya itu akan terjadi penurunan dari massa otot. Dan ketika massa otot dia menurun, maka akan membuat otot itu menjadi lemah, sehingga akan mengganggu dari stabilisasi otot, stabilisasi sendi. Ya, karena stabilisasi itu ada dua, stabilisasi aktif dan pasif. Stabilisasi aktif itu otot, stabilisasi pasif itu sendi, sehingga ligamen dan tendon pasif. Sehingga nanti kalau ototnya dia lemah, dia tidak mampu memberikan pegangan pada sendi dan kemudian akan membuat stabilisasi pasifnya seperti ligamen dan tendon akan mudah untuk bergerak atau goyang. Nah, ini akan membuat terjadinya ketidakstabilan atau instabil pada persendian. Kemudian penyakit ini bersifat kronik dan progresif, jadi lambat, tidak meradang secara cepat, tapi ya secara pelan-pelan. Ini adanya abrasi rawan tulang rawan sendi dan pembentukan tulang baru, jadi osteofit tadi di permukaan persendian, sehingga akan munculkan rasa sakit atau tidak nyaman. Penyebab OA itu ada usia, obesitas, aktivitas fisik, jenis kelamin, dan hormonal. Jadi banyak sekali yang kita bisa lihat. Untuk usia, jadi peningkatan usia dengan bertambahnya usia, jadi dijumpai ada yang usia di bawah 40 tahun. Tapi kebanyakan adalah usia 40 sampai 60 tahun tadi. Karena mungkin terjadi perubahan dari hormon estrogen, kemudian hormon estrogen itu juga bisa mempengaruhi dari kalau pada wanita penumpukan lemak. Jadi penyimpanan lemak itu akan membuat kenapa pada wanita yang usianya sudah 40 tahun ke atas atau sudah mulai mau menopause itu akan lebih mudah untuk terjadi kegemukan. Ini karena hormon estrogen terjadi sudah sedikit produksi sehingga akan tidak ada yang berguna untuk menyimpan hormon estrogen secara baik. Karena tidak ada penyimpanan hormon estrogen, maka di situ akan terjadi penumpukan lemak yang akan membuat terjadinya pasien menjadi lebih besar badannya atau peningkatan berat badan dan akanlah terjadi obesitas pada tubuh pasien tersebut. Nah, ini obesitas jadi masa beban lebih berat, terus kemudian membuat jadi di persendian akan lebih berat untuk bekerjanya untuk sebagai penopang dan kemudian akan memunculkan mekanisme abnormal sehingga akan meningkatkan frekuensi penyakit osteoartritis. Ini jenis kelamin, jadi ada kadar estrogen tadi pada tubuh. Jadi hormon estrogen juga bisa sebagai menahan dari kondisi sendi karena memang berpengaruh pada osteoblast dan sel endotel. Jadi ini yang kita bisa dilihat. Kemudian aktivitas fisik mungkin trauma, pernah jatuh atau mungkin jatuh terus kebentur pada persendiannya, itu akan membuat terjadinya luka karena benturan itu akan membuat terjadinya luka pada tulang dan kemudian akan munculkan osteofit atau tulang baru sehingga akan
memunculkan rasa nyeri yang tidak nyaman pada, sendi yang terbentur itu. Karena, kan pada persendian itu kalau sudah terbentur atau sudah luka, maka dia akan sifatnya degeneratif. Tubuh akan memperbaiki, tetapi tidak sesuai dengan, fungsinya, sehingga akan, eee, berbeda dengan yang asli sebelum terjadi cedera, sehingga akan membuat terjadinya, eee, bertolak belakang dan kemudian akan membuat penyakit pada, tubuh pasien. Kemudian aktivitas fisik yang banyak melibatkan dari, lutut atau hip atau ankle, ya ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada tulang rawan. Jadi hormonal tadi estrogen sebagai absorpsi kalsium, jadi ada absorpsi kalsium pada ginjal, kemudian keadaan ini, meningkatkan hormon paratiroid. Hormon paratiroid ini adalah, untuk membuat resorpsi dari tulang sehingga mengakibatkan, OA cukup tinggi beresikonya. Faktor genetik jadi juga bisa pengaruh untuk, keluarga yang memiliki, kasus OA, ini memiliki peran penting juga untuk kita terkena. Jadi, makanya kita biasanya untuk preventifnya, kita memberikan, latihan dan kemudian menjaga, berat badan supaya tidak obes. Jadi kalau pasiennya sebenarnya ada juga pasien kurus, juga OA itu banyak juga. Karena memang, kita balik lagi kalau tadi tulang rawannya dia tipis, tebel, atau sedang. Ini kalau pengaruhnya cukup besar juga untuk terjadinya OA walaupun pasien dengan kondisi, kurus. Kemudian ini perkembangannya OA dari, eee, terjadi penguraian, terus kemudian metabolisme kondrosit, jadi peningkatan hormon enzim yang kemudian akan menghancurkan matriks dari kartilago. Kemudian akan menghambut protase yang akan mempengaruhi dari, prototeolitik, sehingga kondisi ini akan memanipulasi penipisan dari kartilago. Kemudian pada fase 2 itu fibrilasi terjadi erosi dari permukaan kartilago serta, adanya pelepasan, proteoglikan dan fragmen kolagen ke dalam cairan sinovial. Kemudian cairan tadi penguraian, kartilago menginduksi respon inflamasi pada cairan sinovial. Nah, ini akan membuat terjadinya pembekuan dari cairan sinovial karena cairan sinovial itu tadi berfungsi sebagai, tentara di persendian. Ketika ada masalah atau ditemukan, eee, indikasi yang membahayakan, maka dia akan muncul sebagai, eee, penawar atau penahan supaya tidak, makin parah. Klasifikasinya, jadi ada OA primer, idiopatik, dan ini kasusnya tidak diketahui, jadi, tiba-tiba, terus biasanya ini pada kasus mungkin kalau tiba-tiba ya mungkin. Kemudian sekunder, ya di perubahan degeneratif pada sendi yang mengalami deformitas dan degenerasi pada sendi konteksnya metabolik tertentu. Dan ini, anamnesisnya. Jadi pada OA itu kita tidak memiliki ini ya, tidak memiliki apa, eee, pemeriksaan khusus oleh fisioterapi. Jadi kita mengandalkan hanya dari X-ray. Jadi kita melihatnya dari keluhan-keluhan pasien aja, pasien dengan biasanya kalau pasien degeneratif itu terjadi morning stiffness atau kekakuan pada, persendian. Jadi pagi itu bangun tidur, pasien merasakan, kaku, itu biasanya adalah tanda-tanda kasus degeneratif. Jadi kalau pada kasus OA biasanya memang terjadi morning stiffness
dan bunyi krepitasi. Jadi ketika, digerakkan itu bunyi seperti klek klek klek, nah itu atau krek itu, tapi pasien merasakan nyeri. Tapi kalau itu hanya krek dan kemudian tidak ada rasa nyeri, itu masih, bisa dikatakan itu adalah, normal. Karena memang di dalam persendian itu juga ada gelembung udara yang ketika kita melakukan gerakan, gelembung udara itu akan mengeluarkan seperti suara. Nah, ini adalah suara yang, dihasilkan oleh gelembung udara tadi. Kalau misalnya nyeri, itu biasanya akan mengarah ke, OA atau osteoartritis. Itu di ronsen, jadi untuk melihat osteofitnya. Jadi osteofit atau jalu tulang muda itu akan terlihat ketika, space-nya. Jadi, kedekatan tulang dengan tulang itu akan terlihat di, X-ray, maka biasanya akan terlihat juga adanya, osteofit pada pasien OA. Ini pemeriksaan fisiknya, jadi hanya krepitasi, terus kemudian bengkak, X-ray, terus kemudian, klasifikasi osteoartritis, mmm, menurut kriteria Kellgren-Lawrence, derajatnya 0 itu normal, jadi, tidak ada gambaran yang abnormal. Dan di sini muncul, osteofit kecil, kemudian, grade 2 akan muncul tanpa osteofit dan, celah sendi itu normal. Kemudian 3 osteofit jelas dan kemudian sudah terjadi penyempitan. Kemudian kalau sudah berat itu terjadi, penyempitan dan kemudian sendi sudah susah untuk digerakkan. Biasanya kalau pada kasus grade 4 itu pasien akan diarahkan untuk dilakukan, total knee replacement. Jadi mengganti dari, mmm, tulang di persendian di sendi lutut, ya jadi dari nanti dipotong di bagian femur, terus kemudian di bagian tibianya, kemudian diganti dengan platina. Jadi diganti platina, kemudian dia akan, mu diangkat juga, patelanya sehingga akan diganti dengan platina dan kemudian, itu tidak akan pasien merasakan nyeri yang luar biasa seperti sebelum dilakukan pembedahan. Jadi, mungkin sampai 3 sampai 6 bulan saja proses sembuhnya, kemudian, pasien sudah bebas dari kata nyeri, sehingga pasien lebih bebas untuk beraktivitas, baik itu berjalan maupun, lari, dan pasien tidak memiliki keluhan untuk sakit lagi pada lututnya. Tapi untuk, 1, grade 2, grade 3, fisioterapi bisa untuk membantu menjaga supaya pasien tidak makin buruk. Jadi maintenance supaya pasien tidak makin buruk, yaitu dengan memberikan latihan pada, pasien. Kalau kita memberikan latihan pada pasien untuk kita cari adalah otot stabil dari osteoartritis dulu. Osteoartritis lutut, penstabilnya ada di gluteus. Gluteus itu nanti akan menstabilkan dari, mmm, tungkai pasien, sehingga tungkai kanan, tungkai kiri itu tergantung dari gluteus kanan dan gluteus kiri. Ketika gluteusnya bagus, kuat, maka, insya Allah pada lutut juga akan aman untuk dilakukan, mmm, gerakan atau ketika kita berjalan maupun berlari dengan, keluhan sudah memiliki riwayat osteoartritis. Modalitasnya oleh fisioterapi bisa banyak sekali yang kita bisa gunakan, bisa, hot terapi, bisa ice terapi, terus bisa menggunakan Decker, kinesio-tapping, wrist knee, dan spa. Jadi, kenapa pada kasus OA juga bisa digunakan ice, karena biasanya, masih ada keluhan
pasien dengan nyeri yang luar biasa dan adanya, tanda-tanda inflamasi. Sehingga di sini bisa diberikan ice untuk menahan supaya, inflamasinya itu akan terjadi penurunan dan kemudian nanti akan membuat pasien akan merasakan rileks dan lebih nyaman untuk melakukan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan oleh pasien, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau misalnya, pasiennya di rumah tidak memiliki es, ya kita bisa mendingan hot terapi, karena menggunakan hot terapi juga bisa untuk menurunkan dari spasme otot dan kemudian dari spasme otot itu akan lebih rileks dan kemudian akan melepaskan dari, sendi, persediaan yang kita lihat akan mengalami masalah. Kalau pasiennya dengan keluhan, eee, di tulang belakang, jadi atau di OA di lutut, kemudian kita bisa menggunakan ice. Jadi, es dimasukin ke plastik, terus kemudian ditempelkan dan kemudian di-wrapping, jadi pakai wrapping plastik wrap itu atau plastik press itu biasanya di, pet sayur ya, di pet sayur itu bisa digunakan untuk, pengganti dari, tali di lutut, sehingga ini lebih aman. Sedangkan heel rise, terus kemudian button. Jadi, pada ini kalau pada OA yang baik itu lutut maupun hip maupun ankle atau permasalahan di ankle, kita harus meningkatkan, kerja stabilisasi di, mmm, otot sekitarnya. Ini ada di bridging, itu nanti akan menguatkan otot, pelvic atau meningkatkan juga dengan gluteusnya, hamstringnya bisa, quadricepsnya bisa, terus kemudian heel rise, itu nanti akan meningkatkan dari, tulang betisnya, terus kemudian butt neck sama, itu akan membuat dengan keseimbangan dan membuat, peningkatan dari, eee, calf rise, calf muscle-nya. Terus kemudian knee extension, jadi pasien dengan keluhan OA itu akan membuat terjadinya permasalahan pada, fleksi. Jadi fleksi lutut, fleksi hip itu akan terbatas. Nah, ini kita bisa memacunya atau, memancing dengan latihan extension. Nah, latihan dengan gerakan extension, fleksi sebatas dari pasien merasakannya sakit, terus kemudian dia diharapkan akan terjadi, kerja di otot untuk memanjang dan memendek. Sehingga nanti akan membuat, gerakan ekstensi maupun gerakan efleksinya dia akan semakin, bagus dan kemudian tidak ada, kondisi tertahan oleh otot yang mengalami kelemahan maupun yang mengalami, eee, kerja yang over. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk osteoartritis? Kalau tidak ada, kita ke low back pain. Jadi low back pain ini nanti kasus yang paling banyak juga kita temui, di masyarakat selain OA. Jadi nanti ada, myogenik. Myogenik itu, permasalahan di otot, ada spondylisis, yaitu nanti sudah sifatnya degeneratif, terus kemudian ada spondylistesis, itu ada pergeseran dari tulang belakang. Ini kasusnya ini, mmm, jadi WHO juga menyatakan memang 150 gangguan, muskuloskeletal itu mengganggu sekali dan menyebabkan nyeri dan inflamasi yang cukup lama, serta membuat keterbatasan fungsional dan kemudian di sini akan membuat gangguan psikologi
dan sosial untuk pada pasiennya, sehingga pasien kesulitan untuk beraktivitas. Terus kemudian ini low back pain, ya, paling banyak dikonsulkan oleh dokter umum, 70-80% negara maju mengalaminya. Karena apa? Karena pada kondisi, di negara maju pasien banyak, atau pekerja di kantoran itu banyak yang di depan laptop terlalu lama, terus kemudian dengan posisi atau ergonomi yang kurang baik atau kurang, sehingga akan membuat terjadinya masalah pada back pain maupun, OA juga bisa, atau nanti permasalahan dari posturnya. Terus kemudian bisa juga karena, mungkin obesitas juga akan mempengaruhi, karena kalau obesitas misalnya one pack itu akan mempengaruhi dari, otot perut, dia akan lebih condong ke depan dan akan membuat kurva lordosis. Kemudian, pada torakiknya atau toraknya, dia akan membuat terjadi kiposis untuk mempertahankan supaya terjadi keseimbangan dari, tulang belakang. Ini low back pain usianya prevalensinya usia 35 tahun sampai 55 tahun dan 55 tahun, tapi nggak menutup kemungkinan sekarang anak-anak SD, SMP, pokoknya, anak-anak muda itu masih banyak kita jumpai untuk pasien, kalau pada, anak-anak sekolah itu biasanya saya dijumpai kasusnya adalah skoliosis. Jadi, skoliosis itu juga cukup banyak, nanti akan membuat bisa terjadi, low back pain. Kemudian sementara ini, 40% ya, usia 65 tahun terjadi, low back pain pada pria, kemudian pada wanita 13%. Jadi kalau ini, pada pria biasanya karena, pekerjaan, jadi aktivitas sehari-hari yang, eee, mungkin dengan posisi yang salah. Definisinya adalah, low back pain itu suatu sindroma klinis yang manifestasinya adalah nyeri, rasa tidak nyaman pada, eee, batas tulang kosta atau toraks sampai, kelipatan dari gluteus yang ada disertai dengan menjalar, ada yang tidak sampai menjalar ke tungkai. Jadi ada beberapa yang bisa, kita temui. Jadi kalau biasanya permasalahan, saraf itu adalah pasien menjalar, rasa nyeri, panas, kemudian, kesemutan, terbakar. Itu kalau pasien mengalami, masalah pada sarafnya. Tapi kalau pada otot saja itu biasanya myogenik atau di lokal. Jadi low back pain juga ini seperti kelihatan, ya jadi apa ya, untuk sembuhnya itu tidak bisa sekali, treatment, tapi bisa 6 sampai, 12 kali tergantung pasiennya, habit atau merubah nggak dari lingkungan yang bisa memicu terjadinya, low back pain. Kalau tidak dirubah, ya mau sampai 10 kali, sampai 20 kali, ya itu akan terjadi, mmm, cedera yang berulang. Harusnya itu akan merubah dari, habit-nya. Nah, makanya sekarang fisioterapi banyak dicari di, perusahaan atau pabrik ya, itu untuk melihat, bagaimana pekerjanya itu memiliki, mmm, ruang pekerjaan yang sesuai atau ergonomiknya baik. Kalau pasien atau pekerjaan itu memiliki ruang ergonomik yang baik, maka untuk beresiko untuk terjadinya, cedera tulang belakang itu atau cedera yang lain akan kecil, sehingga ini produktivitas dari pasien akan lebih maksimal. Terus kemudian, low back pain, jadi ada 2, secara mekanik, jadi mekanik, statik deviasi postur, jadi menyebabkan, sudut dari lumbus sakral, ya, jadi akan lordosis, geser dari titik pusat, besok kita bahas lagi. Terus kemudian peningkatan lumbus sakral,
tadi kalau one pack itu kan dia akan lebih condong ke depan, ke perutnya, kemudian akan menarik dari, atau lordosiskan ke tumbal. Kemudian pada toraknya itu akan mempertahankan. Jadi lordosis pada lumbalnya karena dia mengikuti ketarik dari otot perut, kemudian untuk dari toraknya dia akan mempertahankan ke belakang, jadi akan bentuk dari kifosis untuk mendapatkan garis lurus yang seimbang. Ini dinamik itu adalah, overuse, jadi penggunaan yang berlebihan tadi karena mungkin, gerakan-gerakan yang repetitif atau sifatnya berulang setiap hari tidak terasa, tapi ini, berulang setiap hari bisa mungkin 5 sampai 10 gerakan, terus kemudian di gerakan-gerakan itu terakumulasi sampai 10 tahun sampai 15 tahun dan kemudian akan membuat, melebihi kapasitas dari dan toleransi otot dan ligamen di tulang belakang sehingga akan memunculkan rasa, tidak nyaman. Kemudian klasifikasinya pada low back pain menurut, waktu terjadinya nyeri, ada nyeri akut yang tajam dalam, dan langsung maupun tiba-tiba. Jadi seseorang tidak dapat beristirahat dengan tenang karena memang nyerinya luar biasa sekali. Jadi ini bisa sampai kurang lebih sampai 8 minggu. Kalau dengan keluhan seperti ini, biasanya saya akan menyarankan menggunakan es. Jadi suruh kompres es 2 sampai 5 menit, terus kemudian nanti diulang terus sampai pasien, bisa, menahan rasa sakitnya. Kemudian nyeri kronis, jadi, sudah terus-menerus atau kontinu, ini, pasiennya memang sudah dalam waktu lama tadi, sudah 10 tahun yang 10 tahun yang lalu jatuh, terus kemudian pasien akan merasakan, nyeri yang luar biasa. Nah, ini kekambuhannya dari aktivitas yang sederhana. Terus kemudian, penyebabnya itu ada yang trauma, jadi trauma tadi benturan, terus ada yang, komponen keras akibat fraktur kompresi pada vertebra. Nanti akan terjadinya, eee, kompresi dan kemudian spondilisis, dan kemudian akan bisa juga terjadi spondylistesis atau bergeser pada tulang belakang. Ini bisa juga, low back pain yang tadi degeneratif, yaitu spondylosis, perubahan degeneratif vertebra dapat terjadi pada korpus vertebra, dan prosesus articularis dan ligamennya yang menghubungkan bagian ruas tulang belakang. Jadi pada spondylosis itu, korteks tulang belakang akan menyempit dan kemudian akan muncul, osteofit. Nah, ini biasanya kalau, spondylosis, spondylitis itu biasanya ditandai oleh nyeri yang luar biasa atau nyeri akut. Nah, ini terjadi pada diskus, ya, jadi tulang belakang itu ada diskus, terus kemudian diskusnya itu akan karena terjadi benturan atau, membuat ada terjadinya, beban yang repetitif dan kemudian membuat terjadi kompresi dan terjadi penyempitan pada diskus dan akan menekan pada, serabut saraf yang keluar ruas. Ini ada HNP, jadi hernia nucleus pulposus. Nah, ini, sudah keluar HNP, yang paling sering memang di L5 sampai S1, 1 dan ada L4 sampai L5. Jadi diskusnya itu akan keluar ke depan maupun ke belakang. Jadi ini, karena ini terjadi, penekanan, terus kemudian ini diskusnya, ini nukleusnya ini bisa keluar, bisa ke depan maupun ke belakang. Tadi paling banyak itu adalah ke belakang, sehingga nanti latihannya bisa kita menggunakan latihan, McKenzie. Kalau untuk selain HNP itu bisa menggunakan, William fleksi. Jadi besok kita, insya Allah minggu depan kita offline, saya akan bahas, dari yang kemarin,
dari minggu lalu itu yang bahas tentang fraktur, terus kemudian nanti OA, terus kemudian sama LBP. Jadi kita bahas latihannya, bagaimana kita supaya mempermudah untuk um, di pas ketemu pasien setiap saat treatment. Nah, ini spondylolisthesis, jadi kelainan perpindahan, jadi geser, jadi tulang belakang ya. Bisa juga diakibatkan oleh postur atau akibat kecelakaan atau jatuh juga bisa. Bisa juga akibat dari keseharian. Ini akan membuat biasanya sampai dioperasi kalau dia harus kalau sudah sampai grade 3 dan grade 4. Ini patologi kerusakannya faset, jadi sama keluhannya nyeri sampai paha, terus kemudian provokasi berdiri lama itu nyeri, pada bunyi pinggangnya, tidak aktivitas, asesmennya nyeri pada hamstring, pada gluteus atau otot pantat, terkadang sampai gastrocnemius. Nah, nanti pada spondylosis itu ada ischialgia juga. Nah, ischialgia itu di tulang belakang, di tungkai, itu di bawah otot pantat atau di bawah otot piriformis, kan jadi ada otot pantat atau gluteus medius medium, itu nanti di bawahnya ada piriformis, dan kemudian di bawah piriformis itu ada saraf ischiadicus. Nah, saraf ischiadicus inilah yang tertekan, kemudian akan terjadi ischialgia sama, nanti akan membuat terjadinya nyeri yang menjalar sampai ke gastro. Ada yang osteoartritis juga, jadi ada tadi selain pada lutut, juga pada vertebra juga bisa. Nah, ini low back pain akibat penyakit inflamasi, jadi bisa rheumatoid arthritis. Jadi rheumatoid arthritis ini autoimun, jadi menyerang pada persendian. Bisa juga biasanya akibat karena sinovial atau radang yang menahun, terus kemudian akan terjadi kerusakan pada tulang rawa. Sama mirip dengan osteoartritis. Nah, ini spondilitis, jadi ankylopiotika, jadi kelainan itu ada sacroiliaca. Ya, jadi sacroiliaca bisa terjadi artritis rheumatoid yang tempat lain. Jadi ini juga bisa kita temui. Nah, ini kalau metabolisme, jadi bisa diakibatkan gangguan metabolisme ini osteoporosis nanti, karena penyakit metabolik ini bisa membuat terjadi penurunan massa otot, massa tulang. Jadi massa tulang itu matriksnya, kan di dalam tulang itu ada matriks ya, jadi sebagai kepadatan dan kekuatan tulang itu akan menurun, menghilang, rusak, sehingga akan lebih mudah terjadi patah. Nah, ini biasanya pada wanita dengan usia yang sudah menopause dan biasanya sudah lansia. Ada yang tumor, ya, jadi tumor juga akan berpengaruh. Nah, ini low back pain, refractory pain, jadi nyeri tulang belakang, nyeri ini dirasakan sampai ulkus, jadi tadi seperti nyerinya luar biasa sekali. Nyeri yang dirasakan berlokasi di punggung bawah, terus kemudian nyeri daerah lumbal setempat tidak memperlihatkan tanda-tanda abnormal, jadi nyeri tekan, tidak ada nyeri tekan, tidak ada nyeri gerak. Kemudian walaupun demikian sikap pasien atau sikap tubuh pengaruh meredanya. Jadi nanti ada posisi di mana pasien akan merasa nyaman, dan kemudian ada posisi pasien akan muncul atau terprovokasi rasa nyerinya. Nah, ini biasanya refractory pain. Kemudian dalam tahap klinis, penyakit visceral didapatkan dari patologi manifestasi gangguan fungsi, jadi reflektif pada lumbar. Nah, ini psikogenik, jadi juga bisa kita jumpai pasien-pasien dengan depresi, atau pasien depresi itu banyak dengan, kalau kita jumpai di RSD itu lebih senang, itu adalah gerakan-gerakan fleksi. Jadi
gerakan-gerakan fleksi pada tubuh itu dia akan lebih nyaman, terus kemudian akan ya membuat terjadinya otot menegang. Ya sebenarnya kalau dengan kita stres pun, misalnya mau ujian, terus kemudian otot tubuh itu akan terjadi seperti pegel-pegel. Nah ini sudah low back pain masuk ke psikogenik. Jadi eh, permasalahan psikogenik ini otak akan berpengaruh sekali untuk membuat permasalahan di tubuh. Ini infeksi, jadi nanti akan spondilitis TB tulang. Jadi juga akan nanti banyak kita juga jumpai di TB tulang, ya. Jadi infeksi dari mikroorganisme TB, TBC. Jadi ini akan bisa membuat permasalahan pada tulang belakang juga. Gejalanya yaitu sakit, kaku, rasa baal, rasa kesemutan, kelemahan, terus kemudian biasanya menjalar seperti terbakar juga bisa. Faktor resiko, jadi usia, jadi pengaruh juga usia ya biasanya 25 tahun ke atas juga bisa, karena mungkin bisa aktivitas, terus kemudian banyak sekali lah yang mungkin pernah jatuh, naik sepeda, SD, SMP, terus kemudian dirasakan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, atau misalnya dulu tidur di kasur yang tidak keras, jadi terlalu lunak, juga pengaruh. Terus kemudian juga bisa karena aktivitas sering main komputer, main laptop, atau main game dengan postur yang salah nih, akan berpengaruh sekali. Kemudian jenis kelamin, ya jadi resiko low back pain ya di wanita mempunyai low back pain cukup besar karena osteoporosisnya tadi yang bisa membuat terjadinya permasalahan pada low back pain. Dan untuk wanita memang kemampuannya memang lebih rendah dibandingkan pada pria, sehingga untuk menopang atau sebagai stabilisasi di tulang belakang dia tidak bisa maksimal. Dan pekerjaan fisik yang berat ya, jadi ini pengaruh juga. Misalnya pasien dengan kerja di kantoran, ya dia di depan laptop setiap hari bisa sampai 12 jam, bisa sampai 15 jam, terus kemudian dengan posisi yang salah, terus ini akan berpengaruh cukup besar. Terus ada juga puli yang panggul dengan posisi dia ngambilnya salah, bungkuk, tidak ada posisi duduk. Nah ini akan berpengaruh juga. Terus kemudian kebiasaan merokok dan pola hidup. Nah ini biasanya pola hidup itu jadi ada nanti gangguan metabolik. Jadi gangguan metabolik itu adalah ya bisa ditandai oleh seperti one pack, perutnya besar. Perokok lebih terkena ini untuk TBC-nya ya. Jadi selain untuk karena nikotin terhadap penyempitan pembuluh darah, itu akan menyebabkan mengalami gangguan pada pendarahan. Jadi ini juga pengaruh. Ya, ketegangan otot, kemudian ada spasme, dan defisiensi dari ototnya, menyebabkan latihan sebagai akibat dari tidak baring yang lama, jadi imobilisasi. Nah ini sebagai otot stabilisasi, aktif itu nanti di tulang belakang itu ada rectus abdominis, obliquus internus, psoas major, quadratus lumborum. Nanti ini bisa kita melatih dengan, biasanya saya akan melatih dengan breathing exercise, terus kemudian pelvic tilting, terus kemudian bisa bridging. Nah, besok kita praktekkan supaya kita lebih paham lagi. Untuk tesnya bisa dengan Scober test, jadi bisa dengan midline, jadi nanti bisa evaluasi dari lumbalnya.
Jadi pasien suruh berdiri, terus kemudian tandai dari spina iliaca, posterior anterior, kemudian menggunakan midline ditandai 5 senti di bawah spina iliaca atau 10 senti. Pasien kemudian buku, jadi menekuk ke depan, terus kemudian dilihat. Ini sama dengan bisa dilihat skoliosis juga, bisa juga dilihat dari fleksibilitas di tulang belakangnya atau di arah vertebranya. Terus ini ada ototnya. Nah, ini prognosisnya. Terkadang prognosisnya tergantung dari permasalahan dari pasiennya. Misalnya kalau HNP itu ya pas low back pain yang berat itu HNP karena kalau sudah keluar dari nukleusnya sudah keluar dari tulang, biasanya harus dilakukan pembedahan untuk membersihkan balonnya. Nah, ini kalau yang lain mungkin masih bisa, tapi kalau sudah grade 4, sudah penyempitan, kemudian sudah macet dan kemudian tidak ada lagi space dari diskusnya, maka biasanya harus dilakukan pembedahan untuk memberikan space pada diskusnya tadi. Nah, nanti terapi latihannya nanti bisa menggunakan Wilhelm fleksi, bisa menggunakan nanti ini gerakannya nanti kita bisa besok kita bisa lihat. Ini McKenzie, ya ini McKenzie latihannya. Nah, ini biasanya saya memberikan pebble tilting untuk pengaruh di latihan di otot panggul. Setelahnya bisa dengan latihan squat, ya, jadi untuk koreksi dari gerakan. Mungkin ada yang mau didiskusikan dari kuliah hari ini, baik itu OA maupun low back pain. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Gimana? Untuk penderita OA yang kartilagonya itu udah diganti, apakah masih perlu datang ke fisioterapi, Pak? Kalau sudah diganti dengan total, karena nanti ada namanya total knee replacement. Kalau untuk hip, total hip replacement. Itu pasti akan fisioterapi, tapi mungkin fisioterapinya akan lebih intens. Jadi intens dalam artian ketika pasca operasi, pasien akan membutuhkan fisioterapi untuk mengembalikan kemampuan fungsionalnya. Jadi biasanya pasca operasi sampai 3 bulan itu pasien kita ngejar dari untuk aktivitas fungsional, bisa dari pasien berdiri, jalan, sampai bisa pasien mandiri. Terus kemudian bisa datang ke fisioterapi untuk maintenance, jadi untuk menjaga supaya ototnya sebagai penstabil itu lebih bagus. Kalau pasien jarang atau tidak di maintenance pada ototnya, ditakutkan nanti kalau atrofi, maka bisa memberikan penekanan atau beban yang berlebihan pada sendi yang lain, misalnya pada tadinya lutut yang bermasalah, terus kemudian lutut kanan, kalau kita nggak dikasih maintenance pada kedua lututnya, maka nanti saat lutut yang sehat itu akan memiliki resiko yang sama nyerinya, sehingga itu harus di maintenance supaya bebannya seimbang antara kanan yang sudah dioperasi dan kiri yang tidak dioperasi, seperti itu. Kalau misalnya kena semua, biasanya dokter akan menyarankan semuanya dioperasi. Jadi tapi biasanya dilihat kalau pasien sudah grade 4. Jadi kalau sudah grade 4 lutut kanan kiri biasanya disarankan operasi semua. Tapi kalau hanya grade salah satu, ya pasien
diharapkan untuk menjaga atau maintenance dari lutut yang sehat, yang tidak dilakukan operasi, yaitu dengan datang ke fisioterapi dan kita memberikan program untuk maintenance supaya tidak terjadi kondisi yang lebih parah. Gitu. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan perkuliahan hari ini. Insya Allah Sabtu depan kita offline, jadi nanti saya fokus ke prakteknya. Jadi ini materi sudah saya sampaikan, jadi nanti kita ke prakteknya. Tuh. Oke, nggak ada? Yang mau tanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.